Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Rahmawati dengan NIM 24042174, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman saya dalam mengikuti program belajar mandiri coding yang saya pelajari melalui MOOC Udemy. Pada pembelajaran ini, saya mengambil course yang berjudul Pengantar dan Dasar-Dasar Pemrograman C++ yang difasilitasi oleh instruktur bernama Pandu Wicaksono. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara belajar masyarakat modern. Pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan bisa dilakukan secara daring dimanapun berada. Salah satu platform yang banyak digunakan untuk pembelajaran mandiri adalah Udemy, yang menawarkan ribuan kursus dari berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, desain, dan pengembangan diri. Udemy ini memberikan fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan kecepatan dalam belajar, serta menghadirkan instruktur profesional dari berbagai negara. Akses seumur hidup ke materi kursus menjadikan Udemy solusi efektif untuk pembelajaran jangka panjang. Dasar pemrograman C++. Pemrograman merupakan proses merancang, membangun, dan menjalankan perangkat lunak komputer. Dalam era teknologi modern yang terus berkembang, pemrograman menjadi bagian penting karena hampir semua aspek kehidupan manusia kini sangat bergantung kepada perangkat lunak. Paradigma pemrograman adalah cara berpikir atau pendekatan dalam menyusun solusi permasalahan menggunakan suatu kode, di mana setiap paradigma memiliki karakteristik dan metode tersendiri. Di antaranya, yang pertama itu ada paradigma imperatif, yang menekankan pada bagaimana suatu proses itu dilakukan, yaitu urutan langkah-langkah yang harus dieksekusi oleh komputer. Yang kedua ada paradigma deklaratif. Paradigma ini lebih fokus kepada apa yang ingin dicapai, bukan pada langkah-langkah teknis untuk mencapainya. Yang ketiga, paradigma prosedural. Paradigma ini merupakan bentuk khusus dari paradigma imperatif yang memecah masalah menjadi prosedur-prosedur kecil atau fungsi-fungsi kecil. Paradigma berorientasi objek. Paradigma ini menekankan pada organisasi kode dalam bentuk objek yang memiliki atribut atau data dan metode fungsi. Dan apa sih bahasa C++ itu? Bahasa C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Bjarne Stroustrup sebagai pengembangan dari bahasa C. Bahasa ini mendukung berbagai gaya pemrograman seperti pemrograman prosedural, berorientasi objek, serta pemrograman generik lainnya. Bahasa C++ ini dikenal luas karena efisiensinya, kecepatan dalam eksekusi program, dan kemampuannya dalam mengelola memori secara langsung melalui penggunaan pointer. Oleh karena itu, C++ banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi desktop seperti sistem operasi, perangkat lunak berkinerja tinggi, hingga pengembangan game lainnya. Selain digunakan di industri, C++ ini juga umum diajarkan dan digunakan oleh mahasiswa, khususnya pada program studi teknik informatika, ilmu komputer, dan sistem informasi. Bahasa ini sering dipakai dalam pembelajaran logika algoritma, struktur data, dan pemrograman kompetitif karena sintaksnya yang kuat dan efisien. Kedua, struktur dasar dalam C++. Di sini ada input dan output dalam C++. Input itu adalah masukan, digunakan untuk menerima data dari pengguna. Dalam C++, input dilakukan dengan perintah chain, sedangkan output atau keluaran digunakan untuk menampilkan informasi ke layar. Dalam C++, output dilakukan dengan perintah cout. Struktur dasar C++ terdiri dari beberapa bagian penting. Di pertama ada include IOStrom untuk mengakses input dan output. Using namespace std digunakan agar tidak perlu menulis std secara terus-menerus. In main adalah fungsi utama tempat pemrograman dijalankan. Cout digunakan untuk menampilkan output ke layar. Return 0 menunjukkan program selesai dengan sukses. Instruksi kondisional.
Instruksi kondisional ini digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan instruksi ini, program dapat mengambil keputusan dan mengeksekusi blok kode yang berbeda, tergantung pada hasil evaluasi kondisi. Jenis instruksi kondisional ini ada 4. Yang pertama ada if, berguna untuk mengecek apakah suatu kondisi bernilai benar dan jika iya, blok kode di dalamnya akan dijalankan. Sedangkan yang kedua ada else if, digunakan setelah if untuk mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Yang ketiga ada else, digunakan jika semua kondisi sebelumnya atau if dan else if tidak terpenuhi. Ini adalah jalan terakhir. Sedangkan yang keempat ada switch, digunakan untuk memilih salah satu dari banyaknya blok kode untuk dijalankan berdasarkan nilai variabel yang ada. Instruksi pengulangan. Pengulangan dalam C++ berfungsi untuk menjalankan sebuah perintah atau blok kode berulang kali selama syarat tertentu masih terpenuhi. Ada 3 jenis pengulangan utama. Yang pertama ada for loop, digunakan saat kita sudah tahu berapa kali pengulangan akan dilakukan. Terdiri dari 3 bagian penting, mulai dari mana, kapan berhenti, dan bagaimana langkah perubahannya. Program akan terus mengulang selama syaratnya masih benar. Yang kedua ada while loop, cocok digunakan saat jumlah pengulangan belum pasti dan hanya bergantung pada kondisi tertentu. Program akan mengecek syaratnya dulu, lalu menjalankan kode jika masih benar. Kalau syaratnya langsung salah, pengulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Sedangkan yang ketiga ada do while loop, hampir sama seperti while, tapi kode dijalankan dulu baru dicek syaratnya. Jadi walaupun syaratnya salah, kode akan tetap dijalankan sekali di awal. Array dan penggunaan pointer. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel, dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. Yang ketiga ada array multidimensi. Array multidimensi memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk tabel atau matriks dengan lebih dari satu indeks atau baris dan kolom. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dalam konteks array, pointer dapat digunakan untuk mengakses elemen karena nama array menunjukkan ke alamat elemen pertama. Konsep pembelajaran berbasis objek. Yang pertama itu ada konsep dasar objek dan kelas. Kelas adalah cetakan atau template untuk menciptakan objek. Kelas ini berisi atribut atau data atau variabel dan metode atau fungsi. Objek, instansi nyata dari kelas, mewakili entitas yang memiliki sifat dan perilaku, atau digambarkan sebagai atribut dan metode. Yang kedua ada struktur kelas dalam C++. Atribut atau variabel anggota, menyimpan data atau karakteristik dari objek. Yang kedua ada metode atau fungsi anggota, berfungsi untuk mendefinisikan tindakan atau perilaku objek. Yang ketiga ada konstruktor, fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat untuk menginisialisasi nilai atribut. Materi selanjutnya, pewarisan dan polimorfisme. Pewarisan adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah kelas baru mengambil alih sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi kode dan membentuk hubungan hierarkis antar kelas. Sedangkan polimorfisme adalah kemampuan sebuah metode untuk memiliki berbagai bentuk atau perilaku yang berbeda, tergantung pada objek yang menggunakannya. Konsep ini memungkinkan program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, pengelolaan error dan penanganan eksepsi. Eksepsi adalah mekanisme untuk menangani kesalahan yang terjadi saat program dijalankan. Eksepsi memungkinkan program tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi error yang tidak terduga. Penanganan dilakukan menggunakan blok terikat, di mana try digunakan untuk menguji kode yang mungkin menghasilkan kesalahan, sedangkan catch digunakan untuk menangkap dan menangani kesalahan tersebut. Eksepsi biasanya digunakan untuk mengatasi kesalahan seperti pembagian dengan 0, akses indeks array di luar batas, atau kesalahan input atau output. Materi selanjutnya, eksplorasi GUI menggunakan video visual. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi secara visual, seperti melalui tombol, kotak teks, dan gambar. Elemen-elemennya terdiri dari tombol atau button, kedua ada kotak teks atau text box, ketiga ada area gambar atau image area, yang keempat ada kotak centang atau text box, yang kelima ada label dan area teks atau text area.
Penanganan peristiwa atau event handling juga penting dalam GUI. Misalnya, saat penggunaan mengklik tombol atau memasukkan data, aplikasi merespon dengan menjalankan fungsi tertentu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pemrograman C++ melalui platform Udemy memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mempelajari program secara mandiri, fleksibel, dan terstruktur. Materi yang disajikan ini mencakup konsep dasar pemrograman, struktur kode, penggunaan array dan pointer, serta paradigma pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, pewarisan, dan polimorfisme. Tidak hanya itu, peserta juga dibekali pemahaman tentang instruksi kondisional, instruksi pengulangan, penanganan kesalahan atau exception handling, hingga eksplorasi antarmuka grafis atau pengguna GUI. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, pengalaman belajar yang saya dapatkan adalah saya sangat suka sekali saat belajar OOP atau orientasi objek programming. Di situ saya mulai paham gimana cara menulis kode yang rapi dan terstruktur. Tantangan terbesarnya itu saat membuat proyek akhir, yaitu pada saat pembuatan kalkulator sederhana. Di sana saya tidak mengerti bagaimana cara membuatnya, tetapi setelah saya melihat contoh-contoh yang diberikan oleh instruktur yaitu Pandu Wicaksono, saya jadi mengerti dan tahu bagaimana cara membuat program tersebut. Di sana kita diberikan instruksi dan diberikan arahan dalam pembuatan program tersebut. Setelah saya lihat dan saya coba sendiri, dan program yang saya buat itu bisa berjalan, saya sangat senang sekali karena bisa menjalankan program tersebut. Menurut saya, belajar di Udemy ini sangat fleksibel sekali karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Penjelasan yang diberikan pun juga sangat mudah dimengerti dan disertai dengan contoh-contoh yang diberikan oleh instruktur tersebut, lebih memudahkan dalam belajar. Saya berharap kedepannya ada lebih banyak course yang tidak hanya fokus kepada coding dasar saja, tapi juga kepada penerapan nyata pada kehidupan sehari-hari seperti data entry, laporan otomatis, atau dashboard sederhana. Selain itu, semoga makin banyak materi yang bisa diakses secara gratis oleh mahasiswa, supaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa terbatas oleh biaya.